Hai guys, jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa taman nasional yang ada di Indonesia. Mari simak video selengkapnya. Taman Nasional Komodo. Taman nasional ini terletak di daerah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan taman nasional ini juga sangat dekat dengan Kepulauan Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Pada tahun 1980, Taman Nasional ini didirikan untuk melindungi komodo dan habitatnya. Di sana terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi, karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Selain itu, di kawasan ini terdapat pula terumbu karang. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu yang ditemukan di sana, dengan sekitar 1.000 spesies ikan. Keindahan terumbu ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan ini. Pulau-pulau ini aslinya adalah pulau vulkanis. Jumlah penduduk di wilayah ini kurang lebih adalah 4.000 jiwa. Pada tahun 1991, Taman Nasional ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO. Taman Nasional Ujung Kulon, terletak di bagian paling barat Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan Taman Nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handelem dan Pulau Pecang dan Pulau Panaitan. Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 122.956 hektar, 443 km persegi di antaranya adalah laut, yang dimulai dari Semenanjung Ujung Kulon sampai dengan Samudera Hindia. Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas. Sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini. Kawasan Ujung Kulon pertama kali dijelajahi oleh seorang ahli botani Jerman, F. Junghun, pada tahun 1846, untuk keperluan mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti. Bahkan perjalanan ke Ujung Kulon ini sempat masuk di dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian. Tidak banyak catatan mengenai Ujung Kulon sampai meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Taman Nasional Waikambas atau TNWK adalah Taman Nasional Perlindungan Gajah yang terletak di daerah Lampung, tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Indonesia. Taman Nasional Waikambas berdiri pada tahun 1985, merupakan sekolah gajah pertama di Indonesia. Dengan nama awal Pusat Latihan Gajah atau PLG, namun semenjak beberapa tahun terakhir ini namanya berubah menjadi Pusat Konservasi Gajah atau PKG, yang diharapkan mampu menjadi pusat konservasi gajah dalam penjinakan, pelatihan, perkembangbiakan dan konservasi. Hingga sekarang PKG ini telah melatih sekitar 300 ekor gajah yang sudah disebar ke seluruh penjuru tanah air. Kawasan Pelestarian Alam diubah menjadi Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam, KSDA, yang dikelola oleh SBKSDA dengan luas 130.000 hektar. Pada tahun 1985 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177, Kapetes 2, 1985 tanggal 12 Oktober tahun 1985. Di Taman Nasional Waikambas ini terdapat hewan yang hampir punah di antaranya, badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, mentok rimba, buaya sepit, kijang, tapir, rusa dan beruang madu.
Jenis-jenis primata seperti lutung, owa, siamang, dan lain-lain. Di bagian pesisir sering ditemukan berbagai jenis burung antara lain bangau tongtong, sempidan biru, kuau raja, burung pependang timur, dan beberapa burung lainnya. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Taman yang bentangan barat timurnya sekitar 20-30 km dan utara selatannya sekitar 40 km ini ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas wilayahnya sekitar 50.276,3 hektar. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya kurang lebih 6.290 hektar. Batas kaldera lautan pasir itu berupa dinding terjal, yang ketinggiannya antara 200 sampai 700 meter. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tipe ekosistem submontana, montana dan subalpin dengan pohon-pohon yang besar dan berusia ratusan tahun, antara lain cemara gunung, jamuju, edelweiss, berbagai jenis anggrek dan rumput langka. Pada dinding yang mengelilingi TN Bromo Tengger Semeru terdapat banyak rerumputan, centigi, akasia, cemara, dan lain-lain. Satwa yang terdapat di Taman Nasional ini antara lain luwak, Paradoxurus hermaphroditus, rusa, Rusa timorensis, monyet kera, Macaca fascicularis, kijang, Muntiacus muncak, ayam hutan merah, galus-galus, macan tutul, Panthera pardus melas, ajak kuon alpinus javanicus, dan berbagai jenis burung seperti alap-alap burung, Acipiter virgatus, rangkong, Buceros rhinoceros silvestris, dan masih banyak lagi. Taman Nasional Baluran adalah salah satu taman nasional di Indonesia yang terletak di wilayah Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Nama dari taman nasional ini diambil dari nama gunung yang berada di daerah ini, yaitu Gunung Baluran. Gerbang untuk masuk ke Taman Nasional Baluran berada di 7 derajat 55 menit 17,76 detik selatan dan 114 derajat 23 menit 15,27 detik timur. Taman nasional ini terdiri dari tipe vegetasi sabana, hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Tipe vegetasi sabana mendominasi kawasan Taman Nasional Baluran yakni sekitar 40% dari total luas lahan. Pada tanggal 6 Maret tahun 1980, bertepatan dengan Hari Strategi Pelestarian Sedunia, Suaka Margasatwa Baluran oleh Menteri Pertanian diumumkan sebagai Taman Nasional. Taman Nasional ini memiliki sekitar 444 jenis tumbuhan dan diantaranya merupakan tumbuhan asli, yang khas dan mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering, dan terdapat 26 jenis mamalia. Sebelum menutup video ini, mari tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya.